minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat KSM, jumpa kembali dengan kajian-kajian Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KSM, ada beberapa ayat Al-Quran yang mengingatkan kita manusia ini saat kita hidup di dunia agar selalu mengingat bahwasanya kehidupan dunia ini tidaklah panjang. Al-Quran mengumpamakan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang turun, kemudian membasahi bumi, kemudian membuat tanaman-tanaman itu tumbuh menghijau. Namun hijaunya tanaman itu tidaklah lama. Kemudian datanglah masa tanaman itu jadi kering, hasyiman, tadruhu riyah, kemudian diterpa oleh angin, dibawa oleh angin entah kemana. Itulah gambaran Al-Quran tentang kehidupan dunia. Marilah kita dengarkan beberapa ayat Al-Quran mengenai permisalan kehidupan dunia ini. Mari kita dengarkan. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Manusia ketika dilahirkan oleh rahim ibunya, kemudian pelan-pelan dia tumbuh menjadi anak remaja yang kuat di usia-usia 17 tahun, kemudian tumbuh lagi sampai usia dewasa 20 sampai 25. Begitu strong, begitu kuat. Namun perlu diingat, masa-masa itu tidak akan terus. Akan tetapi masa itu akan lewat begitu cepat. Dan tibalah masa kering, yaitu masa ketika manusia sudah tua renta. Diibaratkan seperti tanaman, daun-daun yang kering yang diterpa oleh angin, yang harus kembali kepada Sang Pencipta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya ayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah, wadrib, wahai Nabi Muhammad, berilah permisalan kepada orang-orang yang sombong ketika memiliki jabatan di dunia, ketika memiliki uang di dunia. Mereka lupa kalau nanti ada masanya, masa kering, di mana mereka akan menjadi tua dan diterpa oleh angin. Ketika ajal sudah tiba, ketika masa sakit sudah tiba. Supaya diingat itu, sehingga kita tidak tenggelam dalam kesombongan dunia. Karena pernak-pernik dunia ini banyak sekali menipu manusia sehingga lupa kepada Sang Pencipta, lupa kepada zikrullah. Ada seorang sufi ketika dia melewati sebuah istana yang megah. Kemudian dia berkata, aina sukanuka wa aina jironuka wa aina amwaluka wa aina khaddamuka. Wahai istana, mana penghunimu? Penghuninya sudah pada meninggal, raja-raja yang meninggal dahulu.
Kemudian di manakah tetanggamu? Di manakah harta bendamu? Di mana pelayan-pelayanmu? Semuanya hilang. Semuanya ditelan oleh masa. Ini peringatan untuk para penguasa, karena masa berkuasa juga akan lewat. Mereka akan tiba masa tua dan kemudian menjadi daun yang kering, diterpa oleh ajal, diterpa oleh angin. Kemudian dijawab, afnahum hadasanud duhuri wal hukubi wa ahlakahum masaib wan nubu wa ahlakahumul masaib wan nubu. Jadi telah dibinasakan para penghuni istana itu oleh ad-duhur, oleh masa. Kemudian dibinasakan oleh al-masaib, musibah-musibah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi telah memindahkan mereka ke alam yang lain. Salman Farisi, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, setiap kali melewati sebuah puing-puing, dia berhenti sejenak di puing-puing itu dan dengan penuh dengan kerendahan hati mengingat para penghuni puing-puing tersebut. Dan dia berkata, di manakah orang-orang yang dulunya membangun gedung ini, puing-puing ini, dan menambatkan hatinya kepada puing-puing ini? Di mana sekarang mereka? Mereka seperti daun-daun yang kering yang diterpa oleh angin, yang dibawa oleh angin. Sudah hilang semuanya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sebuah rumah dipenuhi dengan kesenangan kecuali melainkan satu hari nanti rumah itu akan dipenuhi juga dengan tangisan. Artinya kesenangan dan tangisan itu selalu bersinergi di dunia ini. Ada siang, ada malam. Karena itulah fitrah dunia. Ada tangisan, ada senyuman. Saatnya manusia senang, saatnya juga nanti manusia sedih. Oleh karena itu, Al-Quran dengan perumpamaan, permisalan yang begitu indah mengingatkan kita agar kita tidak terlena oleh kehidupan dunia yang sesaat ini yang hanya 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Kemudian kita akan diterpa oleh angin ajal. Ikhwan sekalian, ada sebuah ayat juga yang mengingatkan kita agar kita tidak sombong dengan harta dan jabatan dan apapun yang kita miliki, yaitu falyanduril insan mimma khuliqa mimma indafik. Hendaknya manusia merujuk dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafik, diciptakan dari air sperma. Walaupun dia sudah berkuasa sekarang, walaupun dia hartanya melimpah, tapi ingatlah kamu diciptakan dari apa. Ayahsabul insan ayyutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna summa kana alaqatan fa khalaqa fasawwa. Diingatkan lagi, apakah manusia akan dibiarkan tanpa dihisab, tanpa didatangkan di peradilan nanti kelak di hari kiamat? Tidakkah manusia ingat bahwasanya suatu hari dia adalah berupa nutfah, air sperma, kemudian kana alaqah, kemudian menjadi daging, segumpal daging. Fa khalaqa fasawwa, kemudian Allah ciptakan. Allah ciptakan dengan begitu indah. Alhasil, ikhwan sekalian, ayat-ayat Quran ini harus selalu menjadi pengingat kita bahwasanya hidup di dunia adalah seperti tanaman yang hijau tadi, yang hijaunya kemudian menjadi kering. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى